Hai Mas Mit, Halo, nih Mas, apa kabar? baik. Iya Salam Bang Bang, Saud. Ya, apa malam. kabar Bang Saud? Baik, baik Mas, baik Mas. Jadi ini kita baru Eh, keliling-keliling nih sama Rocky Gerung. Tiba-tiba saya ingat Mas, sambil jalan ah, kemarin tadi di pesawat, saya ingat angka 349 yang kemarin diramein itu udah kayak gimana ya gitu. Jadi saya mau lihat ke belakang akhirnya, mau nanya kepada iya, iya. Mas, ini ke depannya kayak gimana ya angka 349 ini? Dan kenapa ini bisa terjadi? Terus ke depan kayak gimana? Terus kita sebenarnya perlu pemimpin yang kuat nggak sih untuk menyelesaikan ini, karena problemnya itu agak aneh gitu. Karena saya gini Mas, saya melihat kayaknya bakal ada potensi ini bakal berulang-ulang gitu. Terus teman-teman di Indonesian Taxpayer kira-kira punya solusi apa gitu kira-kira? Mas, silakan Mas. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya 349 itu adalah sebuah apa ya? Sebuah modus yang memang terjadi bertahun-tahun, sudah lama. Dan itu memang kalau menurut saya itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Dan itu sebagai dana-dana taktis yang digunakan untuk mendanai partai-partai dari rezim yang berkuasa. Hmm. Jadi ini sulit untuk dibongkar, sebenarnya sulit, sangat sulit. Karena kan Ini juga nggak itu aneh, Pak Mahfud juga bingung kayaknya ya. bingung, bingung sulit. Jadi sebenarnya ada semacam titipan untuk bahasanya untuk ditutup gitu loh. Sebab kalau ini diselesaikan juga akan bisa ini. Jadi ada beberapa orang yang ada di kantor pusat ya itu Ya, mengatakan bahwa itu sebenarnya dana-dana yang dikumpulkan dari kasus-kasus yang diselesaikan di kantor pusat. Jadi ada kasus-kasus dulu yang jumlahnya tertentu itu ditarik ke kantor pusat. Jadi memang ada kebijakan dari Dirjen Pajak itu untuk menarik. Memang kebijakannya seperti itu. maksudnya kasus Jadi dari daerah Mas. dari daerah dari KPP. Oh ya KPP kan, itu kan ada di seluruh Indonesia kan. ya, ya, Nah, dalam jumlah tertentu itu harus diputuskan oleh Kanwil. ya. Dan kalau yang lebih besar lagi, saya lupa ya jumlahnya, tapi kalau lebih besar lagi dari itu akan ditarik di pusat, yang memutuskan pusat. Ini dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara gitu loh. Tapi pola yang namanya tawar menawar itu eh, itu sangat rawan gitu loh. Nah, kalau Oke, saya oke. melihat 349 itu merupakan angka dari uang-uang dari bahasanya itu dari tawar menawar itu gitu loh. Masih ingat nggak dengan kasus BCA non performing loans itu, Ya, di ya. mana waktu itu secara dari risalah dari tim kerjanya direktur PPH itu kan mengusulkan untuk apa menolak atas NPL-nya keberatannya BCA itu, tapi Ya. oleh ex Dirjen Pajak waktu itu dikabulkan gitu loh. Sekarang apa yang menjadi dasar untuk dikabulkan? Saya mengikuti hasil sidang itu bahwa itu adalah didasarkan pada pasal 25 dan 26 di mana Dirjen Pajak itu memiliki wewenang secara apa ya absolut lah untuk memutuskan menerima atau menolak. Tapi kan ini sesuatu yang sangat mengerikan bagi apa ya bagi kita yang mengetahui bagaimana seorang dirjen pajak itu Ya. memiliki kekuatan atau Absolut. kekuasaan yang absolut, absolut menurut saya. Iya. Iya. Jadi ini kalau kita logika logika kita berpikir apa yang menyebabkan keberatannya BCA ini dikabulkan? Itu yang Ya. menjadi pertanyaan. Angka ini sangat besar dan ini merugikan negara gitu loh. Waktu itu kalau nggak salah nilai pajaknya sampai 300 miliar, Oke. kasus-kasus ininya NPL-nya tuh 6 triliun kalau nggak salah 5 apa 6 triliun saya lupa. Tapi kalau dipikir bagaimana dia berani mempertaruhkan jabatannya gitu loh. Ini yang harus harus menjadi sebuah apa ya? Sebuah pemikiran kita bagaimana seorang pejabat bisa berani untuk ini sedangkan anak buahnya tim kerjanya sendiri tidak mengabulkan artinya menolak gitu loh Oh, dan dia berani rekomendasinya, rekomendasinya. rekomendasinya menolak Oh, menolak tapi dia sendiri menerima gitu loh ininya apa dikabulkan gitu loh itu ini yang Mas ini bilang saya tadi, itu yang Mas bilang tadi kemungkinan ada pengaruh dari luar itu ya.
Nah, kalau menurut saya ini ada kekuatan di luar yang mendikte atau di luar yang bahasanya dia harus memutuskan untuk si WP ini dengan tanda kutip sekaligus memberikan semacam perlindungan. Bahasanya gitu. Oh, Jadi jadi dia tidak mungkin sendiri. itu Logikanya di tidak, mana? ya, Logikanya di mana? Berani memutuskan sendiri. ya. Resiko jabatan, resiko loh ini. Jadi Tapi kayak akhirnya kan, kayak punya hak ya, veto gitu ya Mas dia Mas ya. Tidak dengan iya, rekomendasi orang tua gitu ya. iya, iya. Jadi Oh, pajak ini dari hasil penelitian yang Intak lakukan, berbagai kepentingan masuk, mendompleng kepentingan pajak. Kepentingan ini bukan hanya pada kasus korupsi, tapi juga kepentingan yang namanya reputasi, prestasi, ya. termasuk tunjangan kinerja dan lain sebagainya gitu, gitu loh. Dan oknum-oknum ini berlindung di balik apa pasal-pasal, di balik aturan yang ada gitu loh. Hmm. Atau kita tahu sendiri akhirnya kan dia lolos gitu. Padahal ini jelas-jelas apa ya indikasi untuk melakukan semacam kecurangan di situ. Ada semacam kalau menurut saya ya tawar menawar gitu loh. Sehingga ini dikabulkan gitu loh ininya permohonannya itu gitu loh. Jadi Dan ini kalau kalau kita kaitkan ini muaranya ke 349 triliun yang terakumulasi sekian tahun. Dan ini merupakan sebuah apa ya mafia kalau menurut saya yang itu berjalan terus gitu loh. oh jadi Sekarang sampai siapa yang bisa sekarang menembus? sekarang ini Emas belum ada melihat indikasi peristiwa 3499 T ini bakal berhenti ya. Belum ada indikasi itu ya. Masih terus akan terus ya. Bagi akan ada case-case lain gitu ya. Potensinya ya. Kalau menurut saya terus terus karena itu Oh, memang tapi kita susah ya. Tapi saya pernah dapat informasi itu memang apa dana-dana taktis itu memang dikumpulkan dari uang-uang tawar menawar tadi gitu, tawar menawar kasus gitu loh. Dan ini oh. siapa yang bisa mengontrol? Sulit untuk dikontrol. Lembaga-lembaga pengawas pun juga nggak tahu. Itu kan sangat mudah untuk membuat semacam apa ya risalah kenapa kasus ini dikabulkan. Itu kan tinggal kita perkuat aja dari pasal-pasal yang ada, data-datanya tinggal diperkuat aja. Siapa yang bisa menembus? Lembaga pengawas, KPK atau siapa? Nggak, sulit, Jadi sulit, artinya tidak mudah. kalau nggak ada laporan PPATK kemarin ini juga hilang aja ya. Hilang kalau menurut saya karena sejak zaman Orde Baru sebenarnya saya udah sering dengar dengar cerita-cerita seperti ini. PPATK itu kan melihatnya pada apa kalau kalau aliran itu dari hulu ke hilir. PPATK kan Ya, melihatnya dari hilir, tapi tidak tahu ini dari mana duit ini gitu ya, loh. ya, Asal usulnya dari mana. Tapi angka 349 secara logika bisa muncul begitu aja kan. Dari ya. mana tiba-tiba muncul angka sebesar itu? Itu sangat besar angka 349 triliun. Gitu loh. Jadi Jadi kalau menurut saya ini ada sebuah permainan yang berjalan bertahun-tahun dan orang-orang ini menikmati semuanya gitu loh. ya, jadi saya lihat kan kemarin ada tim, saya nggak tahu tuh, ada banyak yang dibentuk ya. Apakah mereka bisa sampai menembus ke sini atau mereka hanya menjadi menjustif Eh, kalau untuk kalau kalau menurut saya sulit, Bang. Sulitnya kenapa? Karena ini akumulasi dari praktek kecurangan yang berjalan bertahun-tahun. Ini menurut dugaan saya seperti itu. Dan ini bukan yang terjadi di saat penguasa sekarang, tapi sudah terjadi memang sudah sebelum penguasa sekarang, sudah terjadi presiden-presiden sebelumnya gitu loh. jadi ini sudah dianggap menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah kesannya gitu ya Mas ya? Iya, lumrah di antara mereka karena Oh, memang ini tersembunyi kalau menurut saya. Praktek-praktek ini tersembunyi. kira-kira Sulit untuk membuktikannya. kalau menurut saya karena ini dirjen di bawah menteri, menteri di bawah presiden, kayaknya kita perlu presiden yang benar-benar bisa mereformasi ini ya. Ya, tentu tentu harus berani presiden untuk mereformasi, artinya memang harus ada sistem kontrol. Nah, kontrol yang paling ini adalah masyarakat. Ya, Pajak ini tidak bisa dikuasai hanya oleh sekelompok orang atau dalam hal ini Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan menutup diri dengan berbagai hal yang seolah-olah masyarakat harus bayar karena semua sudah diatur sesuai dengan undang-undang, masyarakat tidak boleh tahu. Tentu ini bukan suatu hal yang tidak boleh terjadi di masa datang gitu loh.
Jadi masyarakat ini harus dilibatkan. Seperti apa sih pengelolaan pajak ini? Bagaimana sih? Karena Intak sendiri juga menemukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Jadi permainan-permainan ini semacam apa ya? Tawar-menawar untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar itu memang sudah terjadi sejak awal. Bahkan Intang melihat itu korupsi di pajak itu sudah ada sejak awal kita melakukan yang namanya pelaksanaan pemungutan pajak gitu. Jadi sama tuanya dengan pajak itu sendiri gitu. Tapi ini nggak pernah bisa diberantas gitu, sulit gitu. Makanya satu-satunya cara presiden yang akan datang ya tentu harus melibatkan rakyat gitu loh. Karena pajak ini kan harus ada kontrol. Kontrol ini harus ada di rakyat gitu loh. Ya, Gitu loh, artinya Bang. jadi check and balance-nya rakyat sebagai apa namanya pemberi kewajibannya dia gitu ya. Terus kemudian pemerintahnya juga melakukan check and balance dalam hal ini sehingga kemudian kita saat ini bukan bicara tidak ada aturan, aturannya ada, bahkan beberapa sejumlah aturan mungkin kalau perlu ya diganti. Ya pasal 26, 25, 26 itu sangat absolut itu kan itu gimana itu enggak teori manajemen nggak jalan itu Mas. Iya, jadi karena begini, pajak saya lihat ini kalau kalau anak itu anak kesayangan gitu loh. Jadi pemerintah menganggap bahwa pajak ini sumber penerimaan negara, sehingga seolah-olah Oh. pajak ini nggak boleh ada yang menyentuh gitu loh. Nah, akibatnya kebobrokan yang terjadi di dalam ini seolah-olah harus ditutupi bersama gitu loh. Jadi kalau kita lihat banyak banyak penyimpangan yang terjadi itu kan bisa tertutupi gitu loh. Tertutupi dengan apa? Ya dengan pencitraan, dengan prestasi pencapaian target, kasus-kasus yang sifatnya melanggar keadilan, melanggar hak-hak masyarakat itu kayaknya sulit untuk bisa keluar dan masyarakat sendiri juga takut untuk bicara gitu loh. Makanya presiden yang akan datang ya tentu harus mendengarkan apa yang terjadi di lapangan ini gitu loh. Dia harus detail Mas ya. Pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi? Iya, Dia harus karena detail banget. Ya, harus punya passion sampai mampu mendetail sampai satu sen kalau saya bilang sih gitu. iya, Ya, iya, ya jadi iya, jangan iya, bicara iya, yang global-global, harus detail banget. Baru kita bisa mengembalikannya gitu. iya. Jadi saya menemukan banyak sekali bahwa masyarakat ini kita ikhlas lah. Artinya pajak ini untuk dibayarkan ikhlas lah. Tapi bukan berarti juga masyarakat ini menjadi apa ya, objek dari oknum-oknum gitu. Jadi oknum ini seolah-olah itu jadi kayak mendompleng kepentingan kepentingan pajak gitu, kepentingan negara gitu loh. Jadi mereka menekan kepada masyarakat itu seolah-olah menjadi sebuah apa ya, kewajaran gitu loh. Jadi mereka susah dikendalikan, tidak terkontrol gitu. Ini yang terjadi saya lihat gitu loh. Dan itu yang Mas bilang tadi, makanya berasumsi bahwa kasus-kasus kayak 349 ini basically dia masih berlanjut lah gitu ya. Masih, masih. Makanya kalau siapa Menteri Keuangan atau ini kan juga mengatakan ini sulit diungkap. Karena apa? Karena orang-orangnya sudah banyak yang meninggal, pensiun, udah nggak ada. Karena memang ini kalau menurut saya warisan, warisan dari penguasa-penguasa sebelumnya gitu loh. Jadi sulit untuk diungkap juga nggak bisa. Karena akan mencari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ini sulit gitu loh. Makanya ini merupakan sebuah PR dari presiden yang nanti nih 2024 gitu loh. Jangan Ya, lagi ini dipelihara gitu loh. ya, ya. Jadi kalau untuk melihat angka yang sebenarnya harus diterima negara itu kan gampang, Mas. Itu ada hitung-hitungannya. Kalau kita memang mencurigakan auditor negara atau auditor pemerintah dalam hal ini BPK dan BPKP, kita bisa panggil auditor luar kok untuk mengatakan sebenarnya pemerintah itu punya duit berapa dari sisi ini kan itu bisa diaudit gitu. Cuman sekarang apakah pemerintahannya punya passion atau strong desire untuk melakukan ini? Kira-kira Mas pendapat nggak dengan saya tadi gitu? Iya, kita ini kalau soal lembaga pengawas ini udah terlalu banyak. Bahkan ada yang namanya KPK, Komisi Pengawas Pajak. Dulu pernah ada panja apa segala Oh macam iya, ada. Komisi Pengawas Pajak yang baru dilantik kemarin ada beberapa ini ya. Ada. Tapi maaf aja, saya juga berkali-kali melapor juga
kayaknya juga susah untuk ditindaklanjuti. Mereka malah bilangnya malah saya direkam-rekam gitu loh sama Komisi Pengawas Pajak gitu, kayak malah saya dicurigai. Alasannya kita harus buktinya kuat segala macam gitu. Jadi masyarakat ini capek gitu loh kalau ini. Tapi yang jelas presiden itu harus punya sikap yang tegas karena presiden lah yang punya tanggung jawab atas segala ini, karena dia pemimpin tertinggi kalau menurut saya begitu loh. Iya, kalau kita lihat kan memang mana negara yang bisa survive tanpa pajak itu. Ya, kita kan kalau kita bicara tax ratio kan sampai itu definisi yang standar yang dianggap tax ratio kita saat ini masih berapa Mas? 8% atau bisa berapa? Enggak, di bawah ya sekitar itu, di bawah lah, dulu sempat 12 sekian tapi turun terus. Karena memang kita sebenarnya punya sistem itu sangat rapuh sebenarnya. Jadi sebenarnya ya rapuhnya kenapa? Yaitu berbagai kepentingan masuk, mendompleng kepentingan pajak gitu loh. Kalau Seperti kasus secara ya, teknologi gimana Mas? kenapa? Secara teknologi apa masih ada hambatan? Enggak saya kira ya. Sebenarnya bukan, masalahnya teknologi memang diperlukan, tapi kan tidak bertumbuh pada teknologi. Setelah adanya teknologi semua kelar, bukan. Semua kan harus dijalankan oleh manusia, karena manusialah yang Ya, ya, memiliki ya, ya, kesadaran kan gitu loh. ya. Makanya yang paling penting ya masyarakat ini pajak ini harus didefinisikan secara jelas arah tujuannya. Jadi pajak jangan diartikan sebatas target. Kalau sebatas target, ini berbagai kepentingan masuk. Pajak ini harus dilihat pada titik optimum berapa. Saat titik optimum inilah, maka pemerintah harus sadar bahwa masyarakat ini harus dipungut ya sesuai dengan besaran optimum yang sudah ditetapkan gitu. Jangan sampai didasarkan pada maksimum maka berbagai kepentingan masuk, dan ini banyak terjadi pelanggaran gitu loh. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena pajak itu udah banyak sekali dan itu tidak pernah terungkap gitu loh. Kenapa? Karena masyarakat sendiri juga takut untuk ngomong gitu loh. Banyak korban-korban di lapangan itu gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti apa namanya ada keraguan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam mengendalikan atau mengontrol atau memanage potensi pajak ini, berapa besarnya, orang akhirnya bertanya, kalau menurut Mas kita masih berapa persen lagi bisa kita kejar ini? Kasarnya lah. Eh, Dikejar apanya maksudnya? Sebenarnya dari yang sekarang ini kalau kita katakan kita hanya dapat sekian, kita bisa ngejar berapa persen lagi dari kondisi yang kita miliki sekarang dengan asumsi tax ratio hanya sekitar sekian. Gini, yang jelas jangan bertumpu kepada pajak. Pajak ini merupakan bagian dari penerimaan negara. Tapi kan negara ini penerimaannya bukan hanya dari pajak, Yes, penerimaan dari BUMN, dari sumber-sumber alam segala macam. Dan yang paling penting, pajak ini bukan apa ya, pemerintah jangan melakukan yang namanya pokoknya saya pungut, soal nanti kemana itu bukan urusan kalian gitu. Gak bisa begitu. Pajak tuh harus kembali kepada rakyat, kepada ya, bangsa, dan itu akan menguatkan gitu loh. Menguatkan, akhirnya pajak itu nanti akan tumbuh di mana-mana gitu loh. Jadi pajak ini bukan saya ambil dari rakyat, kemudian untuk foya-foya pegawai, untuk mewah-mewah. Ya kita lihat orang-orang pegawai pajak pada seenaknya aja hidup mewah-mewahan, sedangkan rakyat tetap aja miskin, tetap aja dipungut pajaknya terus dengan alasan berdasarkan undang-undang, berdasarkan pasal ini. Kalau tidak, maka Anda bisa dipidana gitu loh. Pajak ini harus dikembalikan kepada rakyat untuk penguatan kepada rakyat gitu loh. Ini ya, tidak ada penguatan. Kita hampir semuanya kita bayar. Apa yang gratis? Nggak ada. ya, Dari ya, mulai gas, bensin, bayar tol, KRL, apa itu namanya bus trans kita bayar kok semua. BPJS bayar, apa yang gratis? Nggak ada kok. Gitu ya, loh. Jadi ya, jadi masyarakat sendiri belum merasakan dari pajak yang sudah dibayarkan, gitu loh. Ini yang sehingga harus harus ya, harus harus dipikir apa ya? Kita harus tata kembali pajak ini. Bukan ya, target, pajak itu bukan target. ya, Pajak setuju. itu harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, Ya, perlindungan kepada masyarakat, rasa nyaman. Kalau rasa nyaman, masyarakat juga ikhlas. Pajak juga nggak susah-susah amat dipungut, gitu loh.
Kita lihat aja contohnya zakat. Orang berbondong-bondong setiap mau Idul Fitri untuk bayar. Tumbuhkan pajak itu seperti itu. Ini enggak. Ini yang ada cuman apa? Kayak momok gitu, kayak semacam tekanan, ancaman gitu. Banyaklah Intak temukan semacam begitu. Gitu loh. Ya. Ya, jadi kita berharap teman-teman Intak untuk mengingatkan ini Indonesian Tax Care dalam periode mulai dari hari ini sampai beberapa tahun ke depan, sampai kemudian ada pemerintahan baru yang lebih punya passion atau strong desire, keinginan yang kuat untuk membangun filosofi pajak ini di mana hak dan kewajiban menjadi seimbang. Ya, sehingga kemudian kalau ada instrumen-instrumen, kita katakanlah software, hardware, bandware yang harus diubah, itu soal teknis. Tapi kalau passionnya nggak ada, ya saya jadi ragu dengan yang Mas bilang tadi itu, potensi kasus-kasus 3949 ini masih akan terjadi, dan itu masih di satu instansi. Kita belum bicara yang lain-lain, di mineral, yang lain-lain itu masih banyak. Kira-kira gimana menurut Mas? Iya, kalau menurut saya itu akan menjadi sebuah warisan ya yang tersembunyi, dan masyarakat sendiri menjadi hanya sebagai apa ya, objek atau pihak yang ditekan untuk bayar pajak, tapi rakyat sendiri belum merasakan daripada pajak yang dibayarkan. Artinya presiden nanti di masa datang ini harus berani untuk merombak dari sistem yang dibangun. Saya katakan pajak bukan target, tapi pajak harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip perpajakan, dan itu sudah dari komitmen internasional, kesepakatan internasional, konvensi, bahwa memang itu harus disepakati bersama gitu loh. Nggak bisa pajak itu hanya ditekan jadi target, di mana perusahaan banyak yang bangkrut, kolaps, banyak masyarakat yang mengalami stroke, ya bahkan meninggal. Itu nggak peduli, itu bukan pajak kalau menurut saya. Begitu loh. Iya, 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 membangun kesadaran dan kemudian kepercayaan dari rakyat Iya. taxpayer untuk kemudian pemerintahnya bisa membangun kepercayaan itu. Kemudian dia selain ikhlas memberi, ikhlas juga menjelaskan pada pemerintah, sebenarnya dia harus self assessment-nya murni seperti apa yang dikehendaki oleh undang-undang, kan gitu, Mas? Iya, kalau itu dibangun prinsip-prinsip itu, masyarakat tuh akan antusias gitu loh. Ya, Bahkan masyarakat itu nanti akan banyak menegur wajib-wajib pajak yang nakal gitu loh. ya, ya, Jadi saling melindungi. ya, ya, Jadi pajak ini milik kita gitu ya. loh. Saya Bukan pernah milik dengar itu. milik siapa-siapa. Ya, Iya gitu loh. Di ya. beberapa negara itu orang yang kira-kira melakukan kecurangan itu bisa di apa ya disingkirkan atau Dari dikucilkan gitu oleh dari komunitas masyarakat gitu. bisnisnya gitu ya. Iya, kalau kita nggak belum itu gitu, masih jauh. Tapi pajak ini sangat digencarkan, terus digencarkan gitu loh. Tapi prinsip-prinsip itu tidak dibangun gitu loh. Ya, itu dari satu sisi. Dari sisi lain juga saya lihat kan kita selama ini kan selalu bicara pengeluaran-pengeluaran kan. APBN pengeluaran, ini pengeluaran. Tapi kita nggak pernah secara detail membahas pemasukannya apa aja gitu loh. Kan gitu ya. Iya, iya. Jadi bagaimana BUMN, bagaimana efisiensi dari departemen itu tidak pernah bagaimana caranya supaya lebih efisien, bagaimana BUMN supaya profit dan lain sebagainya. Tapi yang ditekanannya pajak-pajak terus gitu loh. Sampai mencapai 82% saat terjadi COVID segala macam, lumpuhlah semua gitu. Karena mengandalkan kepada pajak gitu loh. Dan masyarakat sendiri juga tidak ada saluran-salurannya gitu loh untuk mencari keadilan gitu. Memang ada yang namanya keberatan dan lain sebagainya, tapi tidak sesederhana itu loh gitu loh. Penyelesaiannya tidak sesederhana itu gitu loh. Oke, mungkin gitu Mas. Jadi saya pikir penyelesaiannya menjadi penting ke depan sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa pajak yang kita inginkan itu seperti yang kita lihat di negara-negara lain, rakyat datang memberi dengan ikhlas, kemudian akhirnya rakyat juga memberikan check and balance terhadap pemerintahnya, dan kemudian nggak ada lagi cerita-cerita ya ketakutan untuk memberi kritik,
Kalau kita lihat Rocky Gerung itu kalau ditanya, saya bayar pajak, saya punya hak untuk mengkritik pemerintah. Dia kan selalu ngomong kayak gitu. Dan kita berharap dari masyarakat juga kesadaran-kesadaran seperti itu akan muncul. Terima kasih, Nah, Mas. itu Bang. Ya, Betul Bang. ya, Satu lagi Bang, saya ya, pengen kalau ada misalkan hak-hak masyarakat yang terlanggar atau apa, masyarakat bisa nyampaikan, saya bayar pajak loh. ya, Kita tuh bayar pajak, tapi kita hak-hak kita sering dipersulit gitu loh. Itu ya, yang harus disebarkan ke masyarakat sebagai edukasi bahwa saya punya hak karena saya bayar pajak gitu loh. Gitu ya, loh Bang, maksud ya. saya. Iya. Saya setuju. Iya, iya. Nanti tolong dikirimkan ke Ya, saya email sama nomor telepon. Nanti saya bikin di running text di bawah, Mas, kalau bikin kontak teman-teman di Intak. siap Bang. Ya, Nanti ya. saya kirim. Ya. Oke, Mas Wid, terima Ya. kasih. Salam sama teman-teman di sana. Salam juga sama Salam keluarga. Kita ya, ketemu lagi. sama-sama. Kita akan dialog Ya, terus, Mas. Ya, ya, terima kasih. Saya kasih. tunggu. Ya, Iya, makasih. Selamat ya. malam. Malam, Ya. Mas.